Apa aja sih? Kamu lagi bangun rumah? Udah bayar PPN-nya belum? Hai guys, welcome back to my channel bersama aku Lucy Sutanto di channel pajak milenial. Di channel pajak milenial ini aku berbagi ilmu pajak dengan bahasa yang awam banget, yang super gampang banget buat kalian mengerti guys. So seperti biasa aku juga say thank you banget buat kalian yang udah nonton video aku, yang udah subscribe, yang udah share. Thank you so much guys. Dukungan kalian ini berarti banget buat aku supaya aku tuh tetap konsisten dalam mengedukasi anak bangsa. Dan seperti biasa, kalau kalian belum subscribe, ayo dong di subscribe supaya kalian gak pernah ketinggalan ada perpajakan dari aku. Dan juga nih aku juga mau ingetin ke kalian semua, aku kayak reminder ke kalian semua, kalau nontonnya itu jangan banget di skip guys ya. Kalian itu harus nonton dari awal sampai, karena kalau kalian nontonnya itu di skip, kalian nontonnya dicepet-cepetin aja gitu ya, yang ada kalian itu bukannya makin ngerti, bukannya dapet pencerahan harus ngapain, yang ada kalian makin bingung. So jangan banget ya guys. Seperti biasa aku gak ngarang indah guys. Konten kali ini berdasarkan peraturan perpajakan, yaitu peraturan Menteri Keuangan nomor 61 tahun 2022. Buat kalian yang lagi bangun rumah atau mau bangun rumah, sebenarnya tuh nggak rumah doang ya, bisa juga ruko, kios, baik kalian buat tinggalin atau buat usaha kalian. Tahu nggak sih kalau kalian itu harus bayar pajak pertambahan nilai atau PPN? Termasuk juga nih ya, kalau kalian itu renovasi rumah. Jadi misal kalian udah punya rumah nih ya kan, udah punya rumah. Nah kalian mau nambahin ruangannya gitu, digedein lah gitu, ditambahin ruangan baru misal gitu. Nah itu juga termasuk guys. Cuman PPN yang harus kalian bayar ini punya namanya sendiri, yaitu PPN KMS. PPN kegiatan membangun sendiri. Dan PPN KMS ini kalian bayarin kalau kalian itu bangunnya itu nggak pakai kontraktor. Jadi kalian sendiri tuh yang beli bahan bangunannya, yang beli batu batanya, yang beli pipanya, semennya, bahkan kalian juga tuh yang misalnya bayarin upah tukang-tukang nih yang kerjaan rumah dan sebagainya. Dan belum tentu juga sih kalau misal kalian lagi bangun bangunan atau kalian lagi merenovasi bangunan sama kalian itu harus bayar PPN KMS. Kalian itu bayar PPN KMS kalau bangunan yang kalian bangun itu memenuhi persyaratan. Syaratnya, kalau kalian itu lagi bangun bangunan yang luas keseluruhannya itu lebih dari 200 meter persegi, baik secara sekaligus atau bertahap dalam waktu 2 tahun. Jadi misalnya nih ya, kalian itu bangun bangunan tapi nggak nyampe 200 meter persegi tuh luasnya. Ya udah, berarti gampang banget, kalian nggak usah bayar PPN KMS. Kalau misalnya nih ya, kalian itu renovasi rumah tapi renovasi rumahnya tuh nyicil. Jadi misalnya nih ya, tahun ini kalian renovasi rumah, nambah luasan rumah kalian itu 150 meter persegi misalnya. Terus tahun depan kalian nambah lagi 100 meter persegi. Nah artinya guys, kalian harus bayar PPN KMS-nya tuh, karena jarak dari yang pertama tuh, yang tahap pertama dengan tahap yang kedua itu masih dalam waktu 2 tahun. Kecuali gini, kalau misalnya nih ya, bulan ini bulan apa ya? Bulan Juni 2023 misalnya, kalian merenovasi rumah, terus kan gedein rumah kalian itu 150 meter persegi. Terus misalnya di bulan September 2025 deh misalnya, kalian nambah lagi 100 meter persegi. Nah itu kalian nggak kena PPN KMS guys, karena jarak yang pertama ya, tahap pertama dan tahap kedua, yang tahapan kedua itu tuh lebih dari 2 tahun kan. Juni 2023 sampai September 2025 tuh udah lebih dari 2 tahun kan. Tapi kalian gak usah khawatir guys, tarif PPN KMS ini enggak segede PPN yang kita tahu tuh yang 11%. Enggak. Tarif PPN KMS ini beda sendiri. Tarifnya itu adalah 2,2% dari seluruh biaya yang kalian keluarin untuk bangun bangunan setiap bulan. Ya, setiap bulan, enggak termasuk biaya untuk beli tanah. Jadi cuman bangun bangunannya doang ya. Dan PPN KMS ini udah harus kalian bayarkan paling kan tanggal 15 bulan berikut. Jadi misalnya gini ya, bulan ini, bulan Juni 2023 itu kalian baru bangun rumah misalnya ya. Terus biaya yang kalian keluarkan untuk bangun bangunan
di bulan Juni ini dari kalian beli batu bata lah, semen lah, bayar upah tukang lah dan lain-lain, itu misalnya 300 juta. Berarti PPN KMS-nya itu adalah 2,2% dikali dengan 300 juta, yang hasilnya adalah 6,6 juta. PPN KMS yang 6,6 juta ini guys, itu udah harus kalian bayarin paling lambat tanggal 15 Juli. Dan skema ini tuh terus-terusan ya guys ya, sampai bangunan yang kalian bangun itu selesai dibangun. Gimana cara bayar PPN KMS-nya guys? Nah, kalau kalian bagi bangun bangunan yang wilayah kantor pajaknya itu sama dengan kantor pajak tempat kalian terdaftar. Jadi misalnya gini ya, kalian itu misalnya terdaftar di kantor pajak Kembangan dan kalian itu lagi bangun bangunan atau lagi renovasi rumah juga di daerah Kembangan gitu ya guys. Maksudnya cara bayar PPN KMS-nya tuh gampang banget. Seperti biasa, kalian tinggal buka website DJP online, login NPWP atau NIK yang udah melakukan validasi NIK ya. Lalu di menu bayar itu klik tombol e-billing. Terus muncul form buat kode billing. Nah, di situ udah otomatis tuh keisi ya nomor NIK, NPWP, nama dan alamat kalian. Jenis pajak itu diisi dengan kode 411211 PPN dalam negeri. Jenis setorannya itu dipilih kode 103 kegiatan membangun sendiri. Masa pajak diisi dengan bulan yang pajaknya mau kalian bayar. Contohnya itu tadi itu di bulan Juni. Terus pilih tahun. Subjek pajak itu dipilih NPWP sendiri. Terus nomor objek pajak atau NOP itu diisi ya guys. NOP ini adalah nomor yang biasa kalian pakai kalau mau bayar PBB. Jumlah setor itu diisi dengan PPN yang harus kalian bayarin. Nah, di contohnya ini misalnya 3 juta ya. Terus klik tombol paling bawah itu ada tombol buat kode billing. Kalau kalian itu udah dapat kode billingnya, itu kalian tinggal bayar seperti kalian bayar pajak pada umumnya guys. Kalian bisa lewat ATM, kalian bisa lewat mobile banking, internet banking, atau kalian misalnya juga bisa juga kalian setor langsung ke bank. Bisa juga lo lewat marketplace ya, sekarang udah ada marketplace yang kalian tuh bisa bayar pajak di sana. Kalau kalian lagi bangun bangunan yang adanya itu di wilayah kantor pajak yang berbeda dengan kantor pajak tempat kalian terdaftar. Jadi misalnya nih ya, kalian itu terdaftar di kantor pajak Kembangan, tapi bangunan yang kalian lagi bangun itu adanya tuh di Menteng. Misalnya termasuk dalam wilayah KPP Menteng 2 misalnya. Nah, itu cara bayar PPN KMS-nya itu sedikit berbeda nih guys. Setelah kalian masuk ke menu e-billing, seperti contoh sebelumnya ya, diisi jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, dan tahun pajaknya. Bedanya nih, di bagian subjek pajak itu dipilih NPWP lain atau non-NPWP. Di bagian NPWP itu diisi dengan format seperti ini ya guys. Jadi diisi angka 0 dari digit pertama sampai digit 9. Jadi 0000000 tuh sampai 9 kali. Terus 3 angka berikutnya itu diisi dengan kode kantor pajak tempat bangunan didirikan. Contohnya tadi itu kantor pajak Menteng 2 itu kode kantor pajaknya adalah 071. Terus 3 angka berikutnya diisi dengan 0 lagi. Kak, aku tahu dari mana coba kode kantor pajak? Terus aku tahu dari mana juga kalau bangunan yang aku bangun itu masuk wilayah kantor pajak yang mana? Caranya kalian bisa buka website ini guys ya, udah aku share di description box juga linknya. Jadi kalian bisa lihat deh. Di situ ada daftar kantor pajak seluruh Indonesia dan wilayahnya di mana aja. Aku contohnya, misalnya nih, kantor pajak Menteng 2 Jakarta, wilayahnya itu daerah Menteng, Pegangsaan, Cikini, ya kayak gitu. Terus cara tahu kode kantor pajaknya, kalian tinggal klik aja tuh nama kantor pajaknya. Misalnya tadi tuh kantor pajak Menteng 2 Jakarta ya. Terus bakalan muncul tampilan begini guys. Kalian lihat deh, di bagian email KPP-nya itu ada kode 071. Nah, itu tuh kode kantor pajaknya guys. Oke deh, balik lagi nih ke form buat kode billing. Setelah kalian isiin NPWP-nya sesuai dengan format yang udah diinfoin sebelumnya, lanjut lagi ke kolom nama. Kolom nama itu diisi dengan nama kalian dan NPWP kalian. Contohnya seperti ini ya guys. Kolom alamat diisi dengan alamat tempat bangunan itu didirikan.
lalu diisikan juga nomor objek pajak atau NOP, lalu jumlah setoran PPN-nya itu berapa. Terus sisanya itu sama aja ya langkah-langkahnya. Bukti bayar PPN KMS ini itu harus kalian simpen baik-baik ya guys. Jangan lupa lo disimpan baik-baik. Dan juga kalian harus simpen bukti-bukti sumbangan dan biaya kalian tuh yang kalian gunakan untuk bangun bangunan. Misalnya nih ya, bukti kalian itu beli batu bata lah, bayar tukang lah dan lain-lain. Supaya antisipasi aja nih ya, kalau misalnya itu kalian ditanyain sama orang pajak, kalian itu bisa buktikan bahwa kalian itu udah bayar PPN KMS, dan kalian itu juga bisa buktikan kalau kalian itu udah ngitung PPN KMS dengan benar. Kalau kalian itu udah berstatus sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, kalian itu harus melaporkan PPN KMS ini di SPT masa PPN kalian. Tapi kalau misalnya kalian itu statusnya itu belum PKP, kalian nggak perlu lapor PPN KMS ini guys. Jadi kalian cukup bayar aja, setelah kalian bayar udah gitu. Kak, resikonya apa coba kalau misalnya aku tuh nggak bayar PPN KMS? Nah, berdasarkan aturannya guys, kalau misalnya kalian itu nggak bayar PPN KMS atau kalian itu bayar cuman kurang gitu ya, kalian itu bisa disuratin sama orang pajak, bisa dikirimin surat cinta alias SP2DK atau surat permintaan data dan atau keterangan. Oke guys, sekian dulu share dari aku. Kalau kalian merasa ada yang masih menjanggal dan butuh nanya, kalian boleh banget komen di video ini. Atau kalian merasa kayaknya butuh langsung nanya langsung ke aku, boleh banget caranya DM aku atau dari message aku aja langsung di Instagram aku @lucy.sutanto. Dan thank you so much for watching guys. Kalau misalnya kalian merasa video ini memberi manfaat buat kalian, ayo dong di-share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian itu juga mendapatkan manfaat yang sama seperti kalian. So, takut pajak? Gak lagi dong ya. Salam pajak milenial. Dah.